Nah kalau lu jawab Pol berarti Pol 50 Pol sebelum mudahan nih kita. Bilang dulu abang-abangan nih semua jadi kita mah enggak kenal. Iya. 5 rumah sakit. Bah. Usia berarti rumah sakit. Album yang mana? Album yang mana? Paul bukan lebih ke album sih, lebih suka lagu-lagu Kuning contohnya. Kuning, oke. Dan kenapa suka rumah sakit? Kebetulan ENR Paul di label. Oh sama Dia rumah sakit. pianisnya Si siapa namanya? Bang Miki. Iya, Miki. Kakaknya juga gitarisnya di sana. Iya. Oh, rumah sakit ya. Kampus gue tuh. Duniawi, Iya, gue lagi suka banget Duniawi. Duniawi anjing. Rumah sih sakit nomor 5. Itu kayak bener tuh lagu anjing Oke. tuh kok bisa bikin lagu begitu. Wah hari ini kita kedatangan tamu spesial ada Nyoman Pol. Hey. MVP. Enggak dong. Gila. Yang kemarin nekel pemain lawan sampai patah 2 kalau nggak salah. Beda Bang. Bukan itu Samsir Alam kali. Itu Bang Alam Alam. tuh memang parah Alam. Bang Alam. Alam itu yang setahu gua aja nih yang gue itu Iya, gua iya. kenal dia ya. 12 pemain udah pernah patah dibikin kajian. Emang iya? Alam 17. 17 ya? Alam tuh lu kalau bisa Iya. jaga jarak sama Mungkin, dia. tapi mungkin dia saking termotivasinya ya. Iya. Dia Motivasinya. apa aja. Alam 17 pemain tuh patah tebu rata-rata. Patah tebu. Alam tuh jangan. Beda sama Nyoman Iya, Pol. iya. Skillnya ini. Enggak Bang. dong, enggak. Kalau dong, skill enggak. emang Alam lebih jago, attitude Paul lebih jago. Jangan gitu. Ini Alam Baru Badukun, mulai Bang, kan? baru mulai udah dibanding. Bukan. Alam Badukun. Beda. Oh, Samsir. Ini. Oh, kalau Samsir Samsir Alam Alam. sahabat gua. Sahabat. Kan Itu udah dia tackle-nya bersih tuh. bener, udah tukeran jersey juga Iya, kok. bersih. bener, Maksudnya bener. tackle bersih cuma niatnya jahat itu aja. Oh iya, untung yang di tackle jago ya. Amar jago. Amar iya. jago. Jadi dia Iya, bisa iya, lompat Iya, lagi. iya. Wah, selamat datang di podcast Gibah. Enggak ada. Nah, kita ngomongin yang baik-baik banget. Iya dong. Iya karena Nyoman gak enak kalau kita ngomongin sepak bola sama Nyoman Pol dia latihan di Swedia Bang harusnya main Liga 1 Bang. Jangan gitu. Iya Yang di gue Swedia. dengar sih dia dulu pelatihnya Thomas Brolin. Lu nggak tahu kan? Tahun berapa itu? 94. Iya. Itu Thomas Brolin tuh satu tim sama siapa namanya? Kita Martin Dahli. Oh bukan, enggak, yang Bima Sakti. Bima Sakti. Gue interview sama Bima Sakti, dia cerita. Waktu Bima main di sana. Iya, jadi Bima Sakti tuh sempat nekel Thomas Brolin. Iya. Waktu di timnya, di tackle terus dia bilang sorry terus dia ditepuk gitu kayak bagus kayak gini, lu tackle aja gue kayak gini. Iya benar. Langsung respect. Akhirnya dia dapat respect di tim itu. Habis Benar, itu benar. dia ke Parma. Abis itu dia ke Parma benar. Parma, Iya. terus di USA 94 dia salah satu bintang saat Iya, itu. iya. Itu idola dulu Thomas Brolin, Thomas Martin Brolin, ya? Dahlin, Betul. Iya. Henrik Larsson masih muda. Hendrik Larsson masih muda, kasihan. benar. Pelatihnya Nyoman Pol itu Bang. Bukan. Ada tuh penyanyi juga, Siapa? Sarah Larsson. Oh iya aduh. Lu di Swedia tuh karena lu emang latihan ke sana atau lu memang tinggal di sana terus jadi latihan? Enggak, dulunya emang sesuka itu sama bola Hah? di Bali, tapi kan sarana prasarana cuma bisa memadai waktu itu cuma futsal. Tapi kayak ada privilege papa dari sana dan papa juga udah tinggal kerja di sana. Dia cuma bisa nyariin link untuk ada open selection. Oke. Waktu itu di Hofdayko di Liga 2. Oke. Liga 2 umur masih 15 tuh. Tapi basic futsal lah, tapi niatnya udah ya membara lah jauh-jauh dari Swedia. Iya, jauh-jauh dari Bali ke Balik ke Swedia. Swedia. Iya, nggak boleh gagal dong gitu. Wis. Masa gagal gitu kan. Nah, yang akhirnya nyerah jadi pemain bola kenapa? Kejadian ini peristiwa Malang. Kanjuruhan. Iya. Itu membuat lu berhenti. Turning pointnya di sana malah. Respect, Tadinya Paul. Nah, tapi tadinya mau main di Malang. Enggak, maksudnya Enggak ya. Enggak. Oh, Persema maksudnya bukan Bukan, Arema ya. Enggak bukan. Terus Malang Emang mungkin ya emang nggak tahu ya, bukan nyari pelarian atau gimana. Mungkin memang takdir hidup udah kayak Iya, gitu. iya, iya. Waktu itu ya berhenti gara-gara kanjuruan, nganggur 3 bulan kalau nggak salah. Nganggur 3 bulan. Habis itu tawaran lagi di Bayangkara. Oke. Oke. Bayangkara FC. Ya ke Jakarta dong waktu itu. Iya. Latihan di PTIK tempat Oke. main kemarin. Iya. Oh, itu kandang berdeba awal, Bos. Iya. tim bola Terus. Itu PTIK latihan di sana. Seiring waktu itu masih dalam naungan WCP, Coach Widodo. Iya, Coach Widodo, betul. Terus updatean terakhir kayak Paul, kalau misalnya udah ada kejelasan dari kepolisian terkait izinnya, baru kita ngomongin kontrak juga gitu. Makanya sabar dulu 2 minggu di sini, kalau misalnya udah ada kejelasan baru kita ngomongin. Oke. Ya udah, mau nggak mau Paul kesini. Sembari mungkin minggu kedua ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itu masih bulan November. Bulan November lagi di mes scroll IG,
terus ada kayak open audition Indonesian Iya. Idol, Iya. Kebon Jeruk kayak gitu kayak. Dekat rumah gue itu. Iya bener. Kebun jeruk RCTI. Iya makanya kayak Ikut aja dah. coba ya kayak gitu-gitu. Tapi pinjam gitar di mana ya? Kebetulan teman-teman SMP dulu yang di Bali ada yang kuliah di sini, banyak yang kuliah di sini lah ya. Terus ngekontak salah satu dari mereka, ya udah minjem gitar. Oh. Ya. Mesnya Bayangkara di mana, Ul? Spesifiknya di mana ya? Kebayoran Lama kalau nggak salah. Pokoknya masih dekat-dekat sana. Juga dekat stadion. Dekat-dekat sana juga. Oke. Bukan mes polisi ya? Apa? Bukan mes polisi ya? Bukan. Oh iya ada ini sendiri tuh ya. Ada. Dulu itu kan siapa yang timnas kita yang Bayangkara FC? Back. Aduh lupa gua namanya Bali. lagi. Apa? Bukan yang jadi ada satu back timnas kita dulu. Pemain Bayangkara FC. Aduh lupa namanya. Banyak sih. Putu Gede sekarang masih main. Yang lupa gua yang Indra Cafe bukan. Bukan sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi siapa ya? Gak sejauh itu sih tapi sih di eranya Evan Dimas juga, Bang. Hansamu. Hansamu. Anaknya bola banget. Iya, Bu. Iya. Hansamu. Gue bola banget tapi Indonesia banget nih. Hansamu kan sekarang di Iya. Persija. Di Persija benar. Oh, sekarang di Persija ya? Persija kan tahun lalu salah satu duetnya Rido kan. Benar. Oh, berarti lu di Bali United. Enggak, awal di Barito. Kalau di Ya, Indonesia di Barito, Barito, ya, sorry, habis itu Barito. Kalteng, habis itu di Medan. Lu Medan di mana? Di PSDS. Serdang. Lu PSDS? Iya, di Angkatan Serdang. tahun berapa? Awalnya tuh sebenarnya ikut PSMS kan. Lah, tahun berapa? 2021 apa 2002 berapa ya? Nah beliau asisten manajer PSMS kan? Sumpah Bang, waktu Medan tuh draft kontraknya udah keluar lagi, tanda tangan. Itu kan udah sama ini dong. Sama Julius Raja. Iya, Julius Raja, benar. Iya, masih 2021. Itu manajernya kalau nggak salah ya. Iya. Ya benar. Ya udah. Waktu itu tapi batal lagi, diundur lagi. Oh gitu. Iya. Liga 2 itu. Liga 2 emang. Iya. Liga 2. Gua orang Medan, Ul. Iya, makanya sempat tinggal di Lubuk Pakam. Oh itu bukan Medan, pinggir. Pinggir. Makanya PSDS jadinya kan PSDS karena Pakam. jadinya. Sama ini dong sama Aweng. Aweng tuh manajernya. Iya. Iya. Ya. Tahu. Iya, Bang. Sama Capello. Carpelo. Iwan Capello, yang Iwan. hitam-hitam. Bang Iwan. Kayaknya ingat deh. Iya lah. Tapi Aming tahu. Deli Serdang, Bang. Iya kan Deli Serdang itu kan kayak Iya. Depoknya Depoknya. Medan. Jadi Iya. dari pusat kota itu masih sekitar ya 45 sejam lah ya gitu karena dia lewatin Amplas Benar, terus ke benar. sana gitu kan. Nah, lu pernah di situ Iya. justru. Oh, ya gue di PSMS-nya 2022. Oh, gitu. 22 23 24 tuh gue di ya gue sih emang lahir besar di Medan kan. Oh, Jadi gitu. rumah gue dekat Kebun Bunga. Kalau lu tahu Kebun Bunga Kebun dulu Bunga dihancurin tahu dulu dia, gitu. iya. Itu rumah gue dekat situ. Wih, gila. Keren. Anak Medan, Bos. Iya, Panji, lu Medan. tahu Panji Pragiwaksono kan? Panji, Pelawak tahu, botak tahu, yang tahu. emosian. Tahu. Dia pernah gue bawa masuk ke Kebun Bunga itu. Serius? Iya, kita yang punya bos dulu. Kebun Bunga, kamu keling situ-situ. Gue bawa masuk tuh ke kandangnya PSMS. Medan seru sih, Medan seru. Seru ya. Ceweknya cakep-cakep kan? Jujur aja udah. Ceweknya cakep-cakep kan? Enggak sempet gini sih. Nggak ada orang dia di mes aja Di mes doang. Mana lihat jalan-jalan Orang lihat dari Lubuk cewek. Pakam dia. Iya di Lubuk Orang di Pakam. Lubuk Pakam Ya, kalau tadi. Lubuk Kalau ke Pakam- kota 30 menit gak sih? Iya, Apa 40 kalau menit dari kalau ya? dari Pakam kan. Iya, dari Pakam. Gitu. Pokoknya kalau dari Pakam lu lurus tuh ketemu Teladan tuh sebelah kanan. Benar, Ya kan? benar. Lurusan dikit tuh Masjid Raya, Benar, sholat tuh di situ. benar. Medan, Kan Bos. nggak nongkrong dia dulu. Selamat datang di agak lain. Beda. Tapi Beda. seru maksudnya kalau ngomongin orangnya Ah. memang ngegas kan secara lokal. Tapi di hati Tapi di hati tuh apa solid. anak Medan, Bos. Oh iya. Emang Anak total berapa lama di sana? Selama di Medan? 6 bulan kalau nggak salah ya. Lu suka makan apa? Mie rebus? Apa? Mie rebus suka? Makanan Mie rebus Medan. maksudnya Mie rebus Bangladesh Medan. kayak gitu-gitu. Bukan. Oh, mie rebus Medan? Mie rebus dia. Di kota nggak sih itu? Apa Iya, mana? di tengah. Iya. Sempet Sempet. nyoba juga makanan. Mimian, martabak, bangka. Iya. Aduh. Kangen gak tapi main bola lu, Pol? Pengen gabung lagi gak lu? Kalau ditawarin lagi misalkan. Kangen sih. Rada maksudnya kalau Sabtu dulu pagi jam 6 sampai jam 8 Berdeba FC. Apa? Langsung rekrutmen aja. langsung enggak lah, santai aja. Iya, iya. Emang David bukan selebritis? Oh iya bener saya. Panji bukan. Lu bukan. Iya Bang. Ajak-ajak aja. Sabtu jam 6 sampai jam 8 pagi Berdeba Oke. FC main. Nggak, tapi maksudnya Pasti. main di liga profesional kangen gak Pasti lu? dong, pasti dong. Tapi kayak kalau ngomongin penyesalan juga pasti ada penyesalan. Oh. Dalam artian mungkin Paul dulu Paul akuin dulu tuh salah satu kesalahan adalah terlalu cepat mengambil keputusan. Oke. Oke, anak muda. Maksudnya tapi dulu tuh ada faktornya kenapa bisa main di Indonesia di usia yang muda saat ini karena waktu itu memang lagi link up. Waktu itu sempat dikontak sama coach Novarianto Oke. untuk project U20.
Kalau nggak salah zamannya Virginius sama LTZ lagu yang nggak jadi. Ya. Oh, Piala Dunia. Iya itu. benar. Piala Dunia. Iya, itu. terus. Zaman-zaman itu dia dimintain lah apa namanya biografinya, ya terus tinggi berat semuanya, terus main di mana, terus videonya, semuanya dia minta. Coach Nova sendiri yang minta. Dan otomatis dong Paul juga yang tumbuh besar di Indonesia sebenarnya kan SD SMP keluarga besar di Bali semua dan dominan. Kayaknya Indonesia siapa sih yang nggak suka bola? Betul. Iya. Terus kita itu negara penonton bola, Paul. Iya, bukan negara sepak bola, kita negara penonton bola. Tapi kita Betul juga kan, Ran? Betul. Ya. Karena kita agak katro main bola. Tapi kita apa tadi Bang? Tapi kita juga pastinya punya cita-cita kalau bisa ada di event dunia kenapa tidak? Ya, Itu betul. dari dulu gitu. Benar. Tapi Barito dulu pas lu tuh pas ada Gavin Kwan bukan sih? Enggak, Gavin Kwan cabut. Udah cabut ya. Itu salah satu pemain favorit gue juga tuh Iya, di kanan Gavin. dia main dari U19, U20 tuh bagus. Gabung Barito juga waktu itu karena masih loan, gabung on loan karena masih kontrak di Swedia. Jadi waktu itu udah ke Indonesia, memang target mau ikut TC juga untuk timnas, untuk ikutin updatean timnas. Ternyata nggak jadi kan, nggak jadi, terus nggak bisa balik gara-gara pemerintahan Swedia nggak bisa menerima penerbangan dari Indonesia, India, China. Mereka lagi karena COVID. Kasus hariannya tertinggi di dunia waktu itu. Oke. Kalau nggak salah periode Agustus 2020. 20 ya 20 betul. Agustus 2020, zaman-zaman itu pokoknya. Oke. Nyangkut dong di sini, Bang. Oke. Untungnya ada Barito yang bersedia untuk ngeloan. Ah, lu punya ini enggak? Punya agent enggak? Waktu itu. Waktu itu Nggak punya. Oh, pribadi aja. Pribadi aja berarti. Tapi waktu di Indonesia tiba-tiba banyak tuh. Nggak tahu WA. Sekarang kalau sebagai musisi ada under Udah ada, management. tapi yang lain di luar musisi umum belum? Belum. Apa nih? Salah. Jerry Maguire. Tom Cruise. Iya, kami kalau ngomongin kangen sih. Iya. Sama sepak bolanya apa sama Kangen apa ya, kebiasaan profesional juga. Maksudnya latihan proper. Maksudnya mungkin seminggu 4 kali latihan, terus ada pertandingan juga. Coach Nova tuh kenapa nggak jadi tadi yang lu salah ambil keputusan itu? Terlalu cepat tadi itu kenapa? Kan Piala Dunia nggak jadi. Nggak jadi, iya. Oke. Piala Dunia nggak jadi. timnya bubar. Makanya timnya bubar kan. bubar. Oh iya, bubar. benar juga ya. Iya. Jadi Pojo Sorry itu U17. Oh iya benar. U17. U20 Bang. U20 kan akhirnya jadi kan yang di Solo. U17 yang jadi. Oh yang jadi ya benar. yang jadi. Yang di Jis. Iya. Oh itu bukan. Oh iya benar. Itu Iya. 17 Si sahabatnya Bazar Paganza. Masa lupa. Gue nonton langsung ke Solo waktu itu. Demi menonton pemain favorit. Kubarsi. Waktu itu dia nggak datang. Oh iya bukan. Mark Yu datang. Oh Margi. Dan dia golin di depan gua. Oh bukan. Walaupun sekarang jadi pemain Chelsea. Enggak main ya Kubarsi ya? Nggak diajak kayaknya. Yang main tuh Hendrik Ford. Oke. Hendrik Ford main. Gerard Martin kayaknya juga main deh. Gue Gerard Martin ada ya. Ada ya? Ada bener ya? Ada ya? Gerard Martin ada. Ya kangen tuh ya sama ini ya latihan keras gitu. Di Swedia tuh berapa lama, Paul? Di Swedia 2015 sampai 2020 5 tahun. 5 tahun itu. Umur berapa sekarang Pul ya? 24 sekarang. Oh masih muda sih kalau main bola mah Kubarsi segitu kan? Enggak, Kubarsi masih 18. Kubarsi sih. Iya, Kubarsi 18 ya. 18. Kubarsi Gerard Martin segituan. Iya, gue kan nggak ngikutin Barcelona, gue kira Kubarsi mulu di otak gue. Bang Kemal apa kalau klub? Klub AC Milan gua. Oh. AC Milan. Kalau Bang Fu jangan ditanya dulu. Apa? Lagi sensitif. Oh, lagi enggak juga. MU. Lu kalau Liga Inggris enggak ada ya? Kalau Liga Inggris Inggris sama siapa gitu? Kalau kita ngomongin perkembangan sekarang Man City. Wah, maksudnya Bang Fu. Iya. Tunggu dulu. Lu kalau main bola tahu nggak posisinya Paul apa? Back kan? Iya back. Iya back. Kanan, Aslinya kiri, tengah? back. Back kiri. Back kiri. Lu kidal berarti. Kidal. Tapi kadang tengah juga. Waktu gue interview Paul Bang dia bilang di Swedia tuh cara latihannya aja back sama kiper harus bisa build up dari bawah gitu. Yang latihan yang itu. Iya, sekarang begitu latihannya. Passing naik bolanya. Iya, pas main di Indonesia dia kagok gitu. Dan benar juga tadi waktu sebelum podcast kan Bang bilang waktu zaman Coach Bima Sakti waktu di Swedia yang dia nekel siapa? Si Brolin. Terus Brolinnya bukan malah marah-marah tapi udah bener Iya, kayak bener, iya. Di Swedia memang seperti itu. Sekeras itu ya. Sekeras dan memang seserius itu. Serius itu. Ya karena mereka tahu
dia tuh nekel bukan personal, tapi Betul. untuk kebaikan timnya kita nge-build betul. gitu. Defense with your Setahu gue Coach Bima malah bilang gini, kalau nggak digituin dia malah tersinggung. Kok lu lawan gue nggak serius? Bener. Nggak serius. Digituin. Bener Ya, banget, bener banget. Makanya Digituin. dan di Swedia tuh ada fakta menarik soal rumah Ibrahimovic. Kasih tahu Paul, rumah Ibrahimovic. Iya, dia di tengah-tengah kota gitu ya. Terus Iya, benar-benar di tengah-tengah kota gitu. ini mentengnya gitu nih. Iya, pokoknya di tengah. Enggak di tengah kota, di tengah kota. Di tengah. Berarti kalau misalnya Bang Randy mau ke Swedia nih, terus pasti ada dong tour bis gitu untuk Stockholm tour gitu. Iya. Nah, rumah Ibra tuh bakal di-mention nih, rumahnya Ibra tengah-tengah kota nih. Kayak lu ke ini rumahnya Rasul. Iya, kayak ini aduh kalau di Korea tuh ada istana itu tuh. Iya, kalau lu ke Mekah, Iya, kan kalau itu kan juga rumah Rasul dikasih tahu. Benar, Iya. benar. Tapi Ibrahimovic pun katanya masuk KBBI-nya Swedia, setahu gue deh. Emang iya Iya, sekarang? jadi kata-kata Sebuah apa kata, gitu. Iya. Gila. Karena dia tuh apa splendid atau apa gitu, gue lupa deh. Tapi dimasukin jadi kata-kata saking legendnya tuh. Iya, bisa gitu Ibrahimovic ya. Lu bayangin rumah Messi sama Ronaldo di Portugal sama Argentina bagaimana? Pasti. Rumah Messi di mana ya? Rumah Messi apa Ada di tengah-tengah kota juga? waktu Messi juara Piala Dunia tuh rumah Messi penuh. Bayangin Dia aja. selamatan ya. Selamatan di depan Selamatan. rumah dia penuh Iya. banget begitu. Ada halal lebih halal. Paul, posisi lu back kiri main favorit lu siapa? Sekarang atau Bebas. All time. Ya, sekarang dan all time aja. Kalau all time Marcelo malah. Oh ya, Madrid. Madrid. Kenapa? Karena kalau sepak bola modern sekarang, Iya. definisi back kiri kebutuhannya pasti speed Iya. sama build up. Kalau dia memecah itu, dia bisa kalau mau keeping kanan pakai kanannya melesing bisa. Iya. Kalau kiri juga bisa. Kalau mau sambal-sambalan juga bisa. Kalau one two juga bisa. Paket lengkap untuk Paket seorang back lengkap lah sih, ya. paket Gue juga lengkap. setuju Marcelo sama Carlos, buat gue lebih jago Marcelo menurut gue. Oh iya buat Ya, itu sekarang. pasti. Buat sekarang. Enggak. Buat sekarang. Tapi kalau Carlos, kalau misalnya kita butuh untuk Power, secara team speed, power ya. dan impulsif, Nah, kalau menurut gue, Carlos. untuk apa lu punya back kiri yang eksplosif? Ya dia back kiri ya main to be-nya untuk bertahan dan untuk build up nih lagi-lagi nih kayaknya rame lagi nih. Iya. Pasti lu kenal lagi. build up ya. Tapi kan Marcelo cukup eksplosif Roran. Dia cukup sering overlap. Betul. Dia sering overlap tapi dia tahu caranya bertahan. Iya, Roberto Roberto Carlos. Carlos enggak? Buat gua enggak. Fans Madrid. Langsung Saya potong, nggak potong. ikut-ikut. Fans Madrid juga yakin gue lebih dukung Iya. Marcelo menurut gue ya. Tapi kalau sekarang siapa berarti back? Kalau yang sekarang nih, yang era sekarang. Kalau Paul sekarang mungkin kalau kita ngomongin yang Paul ikutin sekarang adalah yang misalnya narik perhatian Paul malah Verdong. Oh, fair dong ya untuk seluruh dunia nih yang kita Enggak, ngomongin. maksudnya Paul lagi nggak terlalu nggak into. sepak bola kan, paling timnas Barca. Iya. Iya. Barca menang lawan Madrid berkali-kali kayak gitu-gitu kan, iya. maksudnya nggak usah diomongin kan kayak gitu. Fair dong ya. Fair dong ya, Jadi fair gini, dong ya. ini sepakat gue sebenarnya karena Oke. gue pernah bikin konten sama Gautama. Oke. Waktu itu ada 3 pemain timnas, siapa nih bang yang menurut lu cocok main buat MU? Martin Pas, Verdong, sama Rido kalau gue. Kenapa Verdong? Salah satu yang lengkap, dan gue pernah ngobrol sama salah satu pelatih nasional lah ya, sepak bola yang pernah juga di timnas gitu kan. Dan dia bilang salah satu pemain naturalisasi terbaik saat ini Verdong. Dalam hal teknik. Iya, Oke. itu dia bilang. Menarik. Itu dia Lah, bilang. kalau Dan gua kalau setuju. kalau Paul kenapa Perdong? Sama juga kayak Bang Futa tadi. maksudnya Dalam hal artian teknik satu, tapi mungkin kalau Paul ngelihatnya tekniknya memang dia layak untuk starting sih, karena memang udah kebukti kan defensive line-nya gimana, Bagus, attacking line-nya gimana. Bagus. Tapi yang Paul lihat kenapa dia kenapa Paul mention dia juga karena bener-bener ya mungkin di sosmed kalau kita lihat datang main bagus Humble. cabut. Betul, Humble setuju gua. Iya kan, nggak banyak tete bengek ya. Verdong dan Ivar. Ya, Ivar dua juga, itu. Ivar Datang setuju. main bagus cabut. Pulang, iya. Pulang. Nggak ada tuh konten lain apa. nggak Bagus, ada. mantap itu. Bener fokus di bola. Iya. Benar. Nggak ada foto sabun, nggak ada foto sabun tuh ya. Gak ada. Ya kan foto sabun Bang, ada yang foto sabun. ada, Iya. ada tapi biarnya dia ribut lagi nanti. Iya. Verdong sih, Verdong ya. Verdong. Verdong, gue setuju. Iya, yang nggak banyak cincong Iya, gitu banyak ya. cincong. Makanya kemarin waktu Nggak, kita
kemarin kalah Real lawan apa ya? Jepang dibantai kan lawan Jepang 5-0. 5-0 ya. Sama kalah sama Australia. Datang kan ke Jepang? Iya datang tapi gue juga datang tapi enggak datang nonton ke stadionnya. Coba jalan. Oh iya doang. Sama Camp Hamka waktu itu. Sama Hamka. Iya, sampai cerita ya waktu kemarin ya ada yang bareng Vindes juga kemarin. Gue diceritain sama Mamat atau sama Bang Ajis iya, gitu. Lu sama Desta, gue lu Padel sama Tio. Iya, benar. Tapi enggak nonton 5-0 ya Jepang apa 6-0 Gue diceritain Bang Ajis. Gue ceritain Bang Ajis. Jadi Bang Ajis tuh ketemu sama Camp Hamka kan, jalan-jalan dan segala macam terus kayak, Cap kita ke stadion gitu. Oh enggak, gue live reaction di hotel. Anjing aneh banget. Iya. Tapi di Jepang. Iya. Di Jepang. Perdana juga kan itu istilahnya nge-host dan nge-reaction kan. Tapi waktu itu emang bener-bener enggak tahu karena mungkin lagi apes-apesnya dan memang Jepang lagi habis kalah kan. Dia memang mau sapu rata aja. Tapi masalahnya datanya nggak bisa kita juga gimana ya? Kan shot on target 90 menit. Parah, itu parah. Gitu. Jadi kayak mending kita move on aja untuk ke playoff 4 aja gitu sih. Iya udah jadi di hotel aja aja. Tapi gue traumatik sih, gue nonton pertama kali away ke Jepang langsung 5-0 sih agak pedih juga. Tapi Jepang sebagus itu kemarin. Iya, bagus banget. Lah berangkat ke Australia juga kebantai juga sama aja kalau lu pilih Australia. Kalau gue pilih Australia sama aja sih. Cuma kalau Australia kemarin 15 menit pertama kita 15 menit terbaik. Ngelawan, ada penalti. Itu kalau Dix ya yang gagal penalti itu gol kita bisa menang. Iya, makanya jadinya kalau buat sekarang Verdong pemain favorit tuh siapa lagi di timnas maksudnya yang lu suka, maksudnya nggak sesuai posisi juga nggak apa-apa ya. Kalau secara konsisten dan attitude Rizky Ridho. Udah itu the best itu ya. The best. El Capitano itu harus. Karena kita tahu nggak banyak pemain kalau kita ngomongin di Indonesia khususnya, mohon maaf nih kalau ada salah kata, tapi tidak banyak yang bisa bertahan dari usia muda sampai senior, ketemu generasi ke generasi, kayaknya baru Rizky Ridho. Konsisten. Dan masih muda dia. Dan masih muda. 25 kalau gue nggak salah. 26. Kalau diperhatiin konsisten dia tuh bisa dilihat dari dia main kalaupun sebagai pengganti, kalaupun sebagai starting line up. Konsisten dia bisa kelihatan dari cara dia berpakaian, maksudnya dia masukin baju kan, ya itu konsisten dari hari awal sampai hari ini tuh nggak berubah secara dia menampilkan performance dia. Oke. 23 tahun baru umurnya. 23 Ridho. Iya, tapi pemain bola kalau pulang umroh dia. Abis kawin juga. Abis kawin juga kemarin. Abis kawin juga nikah tanggal pokoknya abis nikah tanggal 20 akhir Juni umroh. Oh, kenal Bang ya? Pernah foto bareng Bang. Soalnya kemarin juga ketemu juga. Ketemu juga di after match. Kemarin ketemu after match di. Oh yang pas selebritis? Enggak. Sama Vindes kemarin. Oh iya. Jadi sehari setelahnya kayak ketemu makan gitu karena mungkin kayak Hamka juga yang kenal dia. Iyalah. Tapi ya itu, ya maksudnya Rizky Ridho datang. Yang nganjurin tangan duluan dia. Ngomong aja harus replan gitu, iya kan? Ada aura nggak? Auranya gede ya. Dan Ridho itu kalau lu perhatiin kalau dia foto sama cowok sama foto sama cewek pasti beda. Oh iya, cewek jaga jarak. Attitude. Lu perhatiin aja. Setiap misalnya dia posting foto gitu, cewek atau cowok gitu. Lu lihat aja. Iya. Benar. Nggak, tapi kita tuh ya sekarang ngeliat pemain bola tuh fans bola ya, nggak merhatiin segitunya ya, padahal itu krusial loh. Soal attitude gitu loh. Maksudnya kan kemarin sempat ada pembahasan juga kan, sempat nge-podcast juga gue bahas soal Lamine Yamal Party. Lamine Yamal Party itu yang benar. Masalahnya tuh ini buat yang lagi nonton nih pasti kemarin sempat menghujat juga soal Lamine Yamal, orang party apa yang salah? Bukan nggak ada yang salah, emang soal partinya nggak ada yang salah. Nggak ada. Cuma masalahnya beliau ini baru 18 tahun. Partinya segila itu, terserah deh yang dia minta toket besar apa segala macam atau enggak yang masalah dalam tanda kutip yang cowok orang-orang kerdil ini walaupun itu mereka yang mau ya, maksudnya mereka dibayar mahal juga. Tapi emang gue nggak setujunya tuh soal dan ini ada yang bilang Bang Messi sama Ronaldo juga party kok. Iya. Faktanya Ronaldo baru gila party setelah masuk Real Madrid dan ketika Real Madrid sudah menang terus. Dia di sama Papi Perez selalu ditegur ketika udah di Real Madrid. Betul. Di MU kagak berani. Itu satu. Ditendang sama Sir Alex sudah. Messi ada yang bilang Messi juga party. Lu cari beritanya sekarang, kasih tahu gua Messi party dari usia muda, kasih tahu gua, langsung kasih di link komen sekarang. Kalau Neymar ada. Neymar ada. Enggak pernah ada Messi party. Gua tuh juga sempat bahas kemarin di Retropus kan. Karena gue kan fans Barcelona kan, gue berharap Lamine Yamal bertahan lah gitu. Tapi yang pertama yang jadi masalah adalah bedain sama ada pemain yang pengen orang tahu dia party, sama ada pemain yang pengen party.
Ronaldo Messi pengen party, gue yakin. Cuma nggak ketahuan. Nah, Lamine Yamal ini tipikalnya kayak Neymar. Orang tahu. Dia pengen orang-orang tahu dia party. Nah, itu masalah buat gue. Dan Lamine Yamal harusnya kalau misalkan musim depan dia inkonsisten, gue sih memaklumi, masih muda. Iya, betul. Tapi kalau misalkan dia party di musim panas, orang nyerangnya pasti partinya. Iya benar. Jadinya abis di situ. Dan tadi benar kata Kemal, siapa namanya Ronaldo baru party di Real Madrid. Iya. Messi tuh baru punya tato waktu dia udah menang Ballon d'Or 3. Iya. Langsung banyak tuh. Langsung banyak. Gua ingat banget. Langsung ngebut. Kalau gua dulu bercandanya gini, baru bandel. Terus dia baru pirangin rambut. Itu waktu juara 3 kali udah. Iya. Makanya tadi pas si Paul cerita soal Rizky Ridho, Verdong juga, tadi Ivar juga. Gue maksudnya itu hal-hal yang dalam tanda kutip fans tuh suka lupa gitu. Attitude yang kayak gitu, yang kayak Thierry Henry suka ngingetin balikin lagi kursinya. Atau enggak kalau ketemu media jangan pakai yang ini dong, pakai baju rapi. Yang pakai topi yang ditegur siapa waktu itu sempat juga dia suruh lepas. Iya, maksudnya topi dibalik kan. Sama Beckham. Beckham potong rambut mau lawan Leicester kalau nggak salah. Dia pakai topi tahun 2000 tuh. Terus dibilang sama Scholes kalau nggak salah, lu buka topi lo gini nih, dia nggak mau. Sir Alex lihat, lepas topi lo, nggak mau katanya gitu. Ternyata dia botak. Dan bagi Sir Alex, lu attention seeker gitu loh. Walaupun di pertandingan itu dia golin tenang bebas. Iya, gitu. tapi mah ditegur gitu. Iya, segitu ketatnya orang mengawasi karena memang ya Paul kan pernah di bola, benar. I can say that lu pernah jadi atlet gitu. Benar, ya. Lu tahu betapa menjadi seorang atlet lu butuh fokus yang sangat tinggi kan. Benar. Butuh konsistensi kan. Yang kalau bisa hal-hal yang bisa mendistract lu dari latihan segala macam itu ditepikan kan. Mohon maaf tuh kayak misalnya fans, pacar, party segala pasti ditepikan karena lu latihan pagi bangun mungkin jam 6, jam 5 gitu kan. Sore latihan itu kan butuh fisik yang segar segala macam gitu. Itu yang dijaga kan. Betul. Dan mental kayak gue cuma punya umur 16 sampai maybe 35. Pendek banget 20 tahun lah istilahnya bilang 20 tahun. Cuma 20 tahun doang nih gitu. Beda sama Hartono yang punya Jarum berapa puluh tahun. Beda. Kan beda kalau atau Pak Prabowo itu panjang banget. Itu terserah dia mau ngapain aja Bang, mau olahraga. Jadi kalau misalkan kalau Lamine Yamal bakalan berantakan di musim ini, gua sih bakalan nggak heran gitu. Nah, gua setuju bahwa party dia ini akan jadi presiden buruk. Betul. Once lu punya 1 or 2 bad games nantinya langsung di season kena. 2025-2026 ini, selesai lu. Selesai. Walaupun Lamine Yamal kan dia masih ada masa pertumbuhan. Jadi kan dia nambah tinggi 10 cm nambah tinggi 10 cm kan, 181 sekarang kan. Yang artinya dia akan berubah cara main kan. Iya betul. Nah, ketika itu berubah terus jadi jelek, tapi orang pasti kenanya ini party nih. Party di musim panas. Orang akan menyasar itunya. Iya, pasti. Tapi kalau lu Paul, kalau soal party Lamine Yamal gimana, Paul? Tergantung persepsi. Oke. Mungkin dia tumbuh besar mengidolakan Neymar. Betul. Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Lu mengidolakan orang yang salah. Salah nggak salah juga. Kalau misalnya kenapa Neymar juga suka party, culture dari Brazil begitu. Apakah salah? Kalau Paul bilang salah, enggak, karena Brazil dengan culture yang begitu juara dunia 5 kali. Betul. Ya, Karnaval de Rio tiap tahun ada. Kayak gitu-gitulah. Cuma mungkin apa ya bilangnya? Ya jadi membuka sebuah peluang untuk ketika suatu saat Yamal ada match yang jelek, celahnya pasti yang tadi nyerangnya ke sana. Betul. Jadi menurut pandangan lo tidak salah dia berparti seperti itu. Ya kayak tadi ada orang yang pengen party, ada orang yang pengen orang tahu dia party. Orang notice bahwa lu party nih men. Iya. Dan yang umur 18 kayak kita juga lagi badung-badung ya kan. Benar. Iya. Tapi maksudnya benar sih Brazil 5 kali juara, tapi terakhir kali dia juara tuh 2002. Bahkan bukan sebelum modern gitu kan. Benar. Mungkin setelah ini ya emang robot-robot ini yang berjuara kan kayak. Dan Brazil sekarang enggak punya bakat bagus jujur aja men. Iya, hilang kan lu lihat aja men. Lu mau ngandelin siapa di timnas? Betul. Sekarang itu sekarang ya. Iya. Partinya dia juga yang tadi Paul bilang soal Brazil 5 kali, itu tuh mereka itu lagi yang dalam tanda kutip ya, masih hidup susah kan. Masih bukan yang maksudnya bukan yang langsung kan mereka pas sukses nih pas jadi pemain bola terkenal baru pada party. Makanya pemain Brazil rata-rata umurnya nggak panjang kan. Ronaldinho pada nggak panjang gitu. Yang kita bisa let's say kita ngomongin panjang sedikit itu pun Kakak yang hidupnya terlalu baik aja gitu. Tapi karena terlalu baik. Iya benar. Tapi Ivan Kakak kan juga abis pindah ke Madrid tahun 2009 yang which is umur dia belum 30 kan. Itu juga udah drop sebenarnya. Udah drop. Walaupun bukan karena party. Betul. Karena persaingan. Sama ini gue ingat
kalau tadi kita cerita Brazil tadi kata Paul. Iya benar. Emang culture-nya suka party juara 5 kali. Iya. Menurut gua Brazil itu adalah negara yang sangat disayang sama Tuhan dalam hal sepak bola. Betul, setuju. Benar. Tuhan tidak menurunkan banyak bakat, tidak menurunkan bakat sepak bola sebanyak di negara lain kayak di Brazil. Di Brazil benar. Masalah culture yang mereka suka party itu lain cerita kayak Benar. Leo, gitu Iya, disclaimer juga bukan berarti mereka party mereka juara. Enggak. Iya, Maksudnya mereka tumbuh dengan gaya seperti itu. Dan mereka dikasih bakat yang segitu luar biasanya. Benar. Iya kan? Betul. Itu kenapa Tuhan gak mundurin bakat di Indonesia segitu banyaknya? Kenapa gitu kasarnya? Tapi kan Brazil yang dipilih. Karena kalau cerita partai tadi gue ingat Romario tahu dong. Tahu. Pemain favorit gue tuh dari zaman di PSV, pindah ke Barcelona. Dilatih sama Johan Cruyff, sama kayak Neymar, Carnaval de Rio dia pasti pergi. Benar. Suatu saat dia bilang sama Cruyff bahwa gua mau Pulang. party, gua mau pulang, gua mau party gini. Enggak, lu main weekend ini. Enggak, gua mau pulang, lu main. Kalau lu cetak gol, lu boleh pulang. Lu boleh cetak gol. Gak dibilang 1 atau 2, cuma lu cetak gol. Setengah babak dia bikin 2 gol, menit 30 dia minta ganti, dia langsung Ke bandara. Crazy. Benar. Iya. Crazy. Berarti apa? Selain di luar memang culture party mereka, tapi bakat itu luar Bakat biasa, itu. men. Dicintai Tuhan. Dicintai Tuhan untuk lu dikasih bakat segitu gedenya gitu loh. Iya. Betul. Adriano. Adriano kan hancur lagi tuh, Adriano lebih hancur Itu, lagi. Tapi mungkin Adriano mungkin karena faktor bokapnya. judi. Iya. Sorry, Iya. mentally Iya, tapi maksud gua kan dia. dia juga termasuk suka party. Benar. Kaki kanan kirinya hidup banget, men. Syutingannya gila. Kenceng banget badannya. Adriano tuh the biggest what if kalau menurut gue tuh. Iya. What if kalau dia jago bertahan Wah gila itu. Iya, tapi Romario gol pulang gitu. Tapi kalau misalkan kita balikin soal Ronaldo lagi ya, misalkan Ronaldo sama Messi kan yang nggak pernah party di usia muda ya, ini dalam tanda kutip usia muda. Kalau Ronaldo kan waktu diwawancara kan dia bilang, kalau lu mau jadi kayak gua udah ngasih tahu kalian blueprintnya. Pertanyaannya kalian bisa nggak lakuin ini konsisten gitu. Benar. Makanya kan kalau pemain-pemain zaman sekarang yang kita selalu sebut soal Garnacho yang lu selalu bahas ya Bang, ya, maksudnya Sancho gitu-gitu, iya, betul. yang performanya ini. Nah, apalagi di era sosmed sekarang yang apa-apa lihat cewek cantik gampang Di likes DM, gitu di DM ya, lu apa gitu ya, terus bukan jadi istri. ada Kan ya, lu ya, tapi DM. iya Bang. Iya, tapi maksudnya akses itu dan kita nggak bisa pungkiri juga ada beberapa pemain timnas kita juga yang akhirnya pacaran sama influencer misalkan Betul. gitu. Iya. Akses ke situ kan gampang terbuka lebar sekarang. terbuka Betul. lu terkenal sebentar, duit lagi banyak, cewek-cewek lagi deket, Datang, udah betul. hilang Iya. apa segala macam. Makanya gua nggak tahu juga kalau di Swedia itu ada pelatihan khusus soal attitude nggak sebenarnya pas karena dari menarik, usia muda kan gitu. Paul ingat waktu zaman akademi, kita tuh setiap Kamis tuh ada session educational. Oh, oke. Jadi luas, education tentang nutrisi makan, education tentang apa namanya cara latihan yang benar tuh bagaimana, maksudnya porsi latihan tuh outdoor 1, indoor 2, mungkin luas lah. Yang ketiga tentang perjudian juga, karena pernah kasus juga ada pemain Dari junior kalian ditatar seperti itu. Iya, karena pernah ada kasus pemain kalau nggak salah Liga 1 Swedia ya, Paul lupa namanya, atau enggak Liga 2 kayaknya. Dia kepergok terlibat dalam judi. Dan seumur hidup nggak bisa. Di ban, seumur hidup di ban. Perjudian. Itu perjudian. Terus keempatnya sih lebih ke mencoba membuat lingkungan yang senyaman mungkin. Dan kalau kita lagi on track, kalau di sana tuh slogannya sesuatu yang berlebihan tidak baik. Oke. Tapi sesuatu yang kita bisa pandang baik itu memang baik. Maksudnya kalau kita lihat opportunity, kita lagi ada di track bagus nih. Ya udah kita on track bagus, tapi jangan terlalu di over. Karena takutnya jadi kebalik dong, maksudnya kayak kapal gitu. Dan di tim lu itu tim kelas yang kayak gimana di Liga 2? Kalau waktu itu Liga kalau tim A-nya Liga 2. Apa namanya? Hof de Eiko. Tapi sekarang udah turun lagi Bang ke Liga 3. Oke. Terus tapi waktu Akademi Paul U19 U17-nya kita juara tuh. Jadi punya tiket promosi ke Liga 1-nya. Oke. Jadi memang sempat ketemu, kalau sama Malmö beda region. Jadi kalau U19-nya di sana dibagi 2. Iya. Ada Swedia Utara, Swedia Selatan. Nanti 4-nya ketemu di kayak gitu-gitulah. Jadi sempat ketemu ini juga Elfsborg. Elfsborg tuh kalau nggak salah si zaman Egi ya, Gothia Cup pernah ketemu. Iya. 2016. Paul juga sempat 2018 Gothia Cup. Juara 3. Jadi berarti maksudnya tim lu itu bukan tim yang top, tapi maksudnya tim itu aja udah ngajarin hal yang sekompleks itu. Kalau gitu ngomongin lebih tepat waktu bukan gimana ya.
Tapi Paul merasa angkatan Paul waktu itu salah satu golden generation akademinya. Oke. Karena kita benar-benar juara terus naik ke Liga 1. Walaupun Liga 1 kita posisi 7, turun lagi. Karena kalau tim A kita nggak punya jatah Liga 1, kalau kita nggak runner up sama juara, kita nggak bisa bertahan di Liga 1, langsung turun. Kayak gitu aturannya. Nah itu tim Liga 2 aja attitude udah diajarin maksudnya dari dan apa ya Bang, kalau kita ngomongin timeline pun di sana kita memang udah dituntut untuk menjadi profesional. Dan goals di sana itu adalah kamu tuh harus nge-reach level terbaikmu di usia 25 malah. Peaknya di 25. Jadi jangan merasa ketika 21 masih merasa gagal, karena kalau nggak salah Arsene Wenger juga bilang kan, sebanyak 60% tuh orang tuh setelah umur 21 mencari kalau udah nggak bisa di bola, drop di sana. Padahal mereka lupa golden age-nya tuh masih di 25. Bisa nih lu fail sekali selagi masih 21 dulu kejar sampai 25. Bener. Paul, ada nggak rekan tim lu yang kemarin itu yang mentas di let's say klub top Swedia? Sekarang ada, namanya Gustav Friberg. Oh ya? Dia back kiri juga. Main di sekarang mainnya kalau terakhir dia kalau nggak salah di Häcken ya, Liga 1 pokoknya. Dan dia tuh dulu sorry Paul lupa lagi dia main di mana ya. Iya sekarang ya. Berarti ada. Iya. Gue Liga Swedia tuh kurang maksudnya terpapar deh. Kalau Liga Denmark tuh masih agak masih oke. Copenhagen kan. Iya, gue justru lebih kayak Malmo, Helsingborg gitu kan. Apa ada tim yang ininya sumur tuh sih, logonya sumur. Oh iya, apa ya? Ada warna biru kuning, gue lupa nama timnya. Timnya Liga 1-nya Swedia kan? Swedia ada, iya. Apa Gothenburg? Something. Apa? Kalau apa? Warnanya logonya sumur. Logonya sumur tuh enggak? Kuning iya apa? Ini ada Elfsborg, ada Häcken, ada Malmö, ada Stockholm, AIK, ada IFK. Apa Stockholm ya? Enggak, bukan. Kalau hitam kuning sekarang Stockholm. Oke. Nah, sekarang karena Ibrahimovic aja latihannya di Ajax ya. Iya, maksudnya kan dari juniornya di Ajax gitu. Tapi dia dari Malmö kan? Malmö. Iya, dari Malmö dulu. Umur berapa ya berarti Ibra ya? Ibra waktu itu umur 15 kalau enggak salah. Di situ baru ke Ajax. Iya, kalau enggak salah first impression dia bisa ke Ajax tuh gara-gara dia ngegol. Timnya kalah 3-0, dia masuk menit 60 cetak 5 gol, 5-3. Beda Lord. Ibrahimovic aja waktu di Ajax tuh dia sampai gue lupa setengah tahun apa dia baru golin lagi. Jadi maksudnya pas dia pindah ke Ajax kan lebih gila lagi kan maksudnya kan. Dan dia juga harus ada adaptasi segala macam dan dia nggak langsung dibuang dan segala macam. Jadi dia jadi di umur yang segitu muda. Iya gitu. Benar. Tapi Paul juga percaya kalau di karir manapun ya. Memilih dengan jelas bukan dengan ego tuh sangat penting sih. Gimana tuh? Karena kalau kita ngomongin Ibra kemarin kan waktu zaman dia Ajax kan dia sebenarnya ditawarin MU juga kan. Iya betul. Kalau mungkin waktu itu dia ngambil MU dengan hype-nya segitu, mungkin tidak akan seberkembang di Ajax juga. Jadi ada eskalasinya lah. Pelan-pelan. Pernah lihat nggak baju Ibrahimovic pakai baju Arsenal? Terus dia bilang, aslinya gue ditawarin Arsenal, tapi Zlatan interview. Iya, nggak audisi. Dia nggak mau trial. Kalau mau ya lo bayar gue gitu. Iya betul. Iya, maksudnya penting juga eskalasi itu nggak terburu-buru ngambil tawaran tim besar. Kalau menurut gue lu boleh songong kalau lu sejago itu. Jago Ibra. Iya. Lamine Yamal kan jago Ran. Berarti boleh sombong dong dia. Kayaknya belum deh maksudnya kalau menurut gue ya selevel gitu enggak tahu sih gue. Lamine Yamal jago saat ini. Masih bisa lebih berkembang tapi dia tidak punya kapasitas menjadi seorang yang disegani lawan dan kawan. Mungkin belum. Mungkin ya. Belum. Makanya kan tadi jago nih kata Kemal gitu. Zlatan jago tapi Zlatan punya kapasitas itu sehingga orang lebih respect ke dia. Benar. Gitu loh. Kelihatan sih ya dari kecil dari muda pun Zlatan udah kayak gitu masalahnya. Iya, kayaknya lebih fokus. Arogansinya itu di arah yang tepat menurut gua gitu. Dan enggak ada sama berita kayak Cantona gitu. Iya dan enggak ada berita dia party umur 18 juga kan Zlatan Ibrahimovic. Tapi ada pukul-pukul sama Mido. Oh iya ada. Itu ada. Itu ada. Tapi itu sama Van der Vaart pukul-pukulan. Iya, itu mah wajar aja. Itu mah ego apalagi dia doang. jago taekwondo kan. Iya betul. Kan golnya gitu. Sabung hitam dia. Betul. Kaki gampang banget naik gitu. Parah dia kan nyetak gol juga gitu kakinya naik. Satu yang gitu. Iya tapi memang sekali lagi juga soal pemain muda itu aja sih yang gua tekankan tuh soal party itu bukannya kita nggak bolehin party bener kata Paul maksudnya udah mau party mah party aja. Hak orang juga. Malah di waktu Paul juga di Swedia dulu party tuh ada banget tapi
kapan selesai liga. Kalau enggak summer breaknya tuh maksudnya kita ada gap 2 bulan. 1 minggunya memang kita karena kita ngerasa juga di luar jam sekolah jenuh dan pasti langsung latihan dan tiap minggu. Nah itu perbedaan di sana sama di sini tuh. Kalau di sana tuh kita udah punya timeline Liga U19 dari akhir Maret sampai akhir Oktober. Boleh kita skip aja pembicaraan ini. Takutnya di sini nggak ada ya. Karena di sini nggak ada ya. Anda ngerti kan bos? Iya, kasihan ya. Itu nanti ya diedit aja ya. Iya itu diedit aja ya. Maksudnya gitu. Enggak. Jadi terus boleh. secara psikis mungkin kita udah ngerasa kayak kita ada tanggung jawab nih tiap minggu. Betul. Iya. Jadi kita harus latihan juga, sekolah proper, latihan yang bagus, makan yang bagus, kayak gitu-gitu dan akhirnya kita juga ngerasa ada titik jenuh, ayo kita celebrate. Sebenarnya gue yakin sih apapun boleh, asal jangan ketahuan orang. Ya atau jangan berlebihan. Jangan berlebihan sih. Jangan berlebihan juga. Rafael 31, Allah tidak suka. Keren. Tidak suka yang berlebihan. Makanya gue yakin Messi, Ronaldo juga party mungkin ya. Ada kok isunya waktu itu Ronaldo tuh kalah 4-0 lawan Atletico. Di MU nih ya? Enggak di Madrid. Sedangkan setelah itu dia party ulang tahunnya dia. Terus dia waktu itu bilangin, ya gue mau gimana lagi, partinya udah di arrange dari kapan tahu gitu, bukan karena gue kalah terus gue party dan gue ngari, enggak, tapi ini party itu party ulang tahun gue gitu. Ya, sama tapi kayak Beckham yang ke London menghadiri Spice Girl atau tapi kan itu di backup sama Neville biar nggak diketahuan sama Sir Alex dia ke London. Iya. Mereka melakukan hal itu gitu. Oh iya. Sebisa mungkin lu tutup. Betul. Iya, karena kan Neville bilang lu expose gitu. Bener, ada on off-nya Bang Beckham tuh tiba-tiba anjing ini jago lagi pertandingan. Iya. Ada satu pemain Indonesia temennya Samsir Alam gitu ya. Itu bisa diedit dulu tuh. Sama-sama di luar. Ngomongnya pakai tempo lagi ya. Jadi kayak waktu sama-sama main di luar sama Alam tuh Alam bilang bahwa doyan party. Tapi mainnya udah di lapangan dan mainnya masih bagus gitu loh. Iya, tapi nggak panjang umurnya Bang, tapi kan. Iya, ada salah satu kenapa nggak panjang umur bisa mati. Bukan mau panjang umur karir bola, bukan panjang umur. Iya. Gue kalau ngomongin Samsir juga ya. Jadi tahun 2020-2021 tuh gue keliling Indonesia buat ngobrol sama para pemain-pemain timnas Indonesia yang udah hilang kasarannya gitu. Oh iya. Gue bikin series sama FIFA namanya The Lost Boy. Ketemu sama Samsir Alam, ketemu sama Coach Bima, sama si kok gue jadi lupa yang main di Swedia tuh. Bek kiri main di Swedia, bek kiri. Di Belgia, di Belgia. Oh, di Belgia. Di Belgia siapa? Rahel. Bukan Alvin Tosalamoni, segala macamnya gitu. Banyak banget faktor-faktornya gitu. Tapi salah satu faktor yang diceritakan ya party. Tuh kan. Iya, itu udah pasti ini. Makanya gue bingung sama Barcelona dan Spanyol, timnas Spanyolnya. Kan waktu Madrid Ronaldo party di Madrid itu kan ditegur tuh sama Arrigo Sacchi, sama Papi Perez, ditegur kan kayak lu jangan party bro. Maksudnya gini, tapi kan gue menang tapi ditegur lah keras gitu. Nah, ini Lamine Yamal party udah diumumkan dia mau party 18 tahun ini. Wah, pasti gila-gilaan kan. Nah, coba nih, Paul. Kok enggak ditegur Barcelona sama Spanyol? Waktu kita nonton Barcelona dari zamannya Puyol, Xavi, Iniesta, lu ngeliat kalau ada pemain muda ketemu Puyol pasti hormat lah. Pasti. Ya kan? Nah, yang lu lihat di tim sekarang nggak ada yang kayak Puyol, nggak ada yang ingetin Lamine Yamal. Kalau menurut gue ya. Si Flick gitu nggak mungkin. Iya, itu kan atasnya lagi nih. Ini harus abang-abangan di sini nih. Abang-abangan yang paling tuanya kan ada dua nih, Szczesny sama Lewandowski. Dua-duanya aja baru tek-tekan sama Lamine Yamal baru nguarin rambut. Tapi mungkin salah satu mungkin manusianya beda. Mungkin Lewandowski nggak kayak Puyol karakternya atau leadershipnya. Tapi setiap pribadi juga pasti punya level yang di respect gitu. Misalnya Lewandowski juga usia segitu tapi tetap prima, tetap gacor, tetap keren sih menurut gue. Iya, tapi kok kenapa? Menurut gue itu nggak cuma di Barca kan? Banyak tim. Hampir semua tim, betul. United dulu punya Roy Keane gitu bisa negor gitu kan. Terus Milan dulu punya Maldini yang bisa negor gitu kan. Terus Madrid dulu masih punya siapa? Gattuso. Gattuso Milan. Oh Milan ya. Milan, sorry. Kan? Madrid kan masih ada
apa nih bukan back Sergio Ramos, Ramos yang bisa ngingetin juniornya. Bener. Sekarang hampir nggak ada. Tapi maksud gue with all due respect sama tim-tim itu, Barcelona tuh ini tim yang lain. Ini Mesquian Club. Anak ini tuh lahir dari sebuah akademi yang jelas gitu cara latihannya, gimana caranya bersikap, attitude segala macam. Ini anak nih belang sendiri nih masalahnya itu. Iya. Gua nggak tahu makanya ini kok tiba-tiba ada yang aneh dari La Masia ya. Kalau La Masia yang lain tuh normal aja. Gue sempat cerita kalau La Masia itu kalau selebrasi gol aja harus pelukan. Iya. Makasih ya bro, lu udah asis ke gue. Gak ada yang selebrasi sendiri, jarang banget nah. Yamal sendiri. Anak ini lahir sendiri. Nah gue berharap dia sejago itu sampai kita tuh bisa toleransi. Ya oke lah lu Badung segini tapi lu jago banget gitu. Iya. Tapi kalau menurut lu Paul, Lamine Yamal karir bakal panjang nggak? Atau kayak Ansu Fati aja cedera kaki kaca? Gitu. Kalau ngelihat perkembangan tahun kemarin yang dari Euro ya bilangnya, dari Euro dia menang Euro, juara, terus kemarin yang semifinal lawan Inter sebenarnya itu apes, tapi Inter memang ya di sana pengalaman berbicara sih. So, walaupun sama-sama banyak peluang ya. Tapi emang ya Paul nonton kan, anjing memang ajok. itu tapi gini, bukan berarti bilang Inter nggak layak. Enggak dong, layak banget. Cuma kalau kita ngomong layak, Inter nggak layak. Layak anjir. Enggak layak. Layak. Tapi kalau kita ngomongin Barca ketemu PSG di final beda cerita tuh. Setuju. Ya itu ya. Karena sama-sama kenceng, sama-sama punya filosofi main, maksudnya mantan pelatih PSG aja Barca gitu. Dan terus gimana ya bilangnya? Ya kemarin tuh sebenarnya pengen nonton Barca PSG. Jadi unik tontonannya gitu. Tapi kayaknya Yamal nih beda sama Fati tuh. Fati kan kaki kaca dan cederaan gitu ya. Kayak Yamal nih badannya juga berotot dan sejauh ini masih aman sih. Masih aman harusnya. Masih nggak kaki kaca ya. Karena Neymar pun dia kan dropnya bukan karena partinya kan, tapi karena cederanya kan. Gue kalau gue rada lupa, tapi karena cederanya kan, bukan karena dia badungnya gitu. Iya. Kalau main mah tetap jago gitu. Emang nggak ngaruh, misalkan lu badung doyan party sama kaki kaca gitu. Nah gue nggak tahu tuh apakah alkohol yang lu minum membuat lu gampang cedera, gue nggak tahu tuh. Atau tidak mempengaruhi otot jangan minum alkohol ya? Maksudnya minumin. Nggak tahu mungkin ya. Nggak tahu. Tapi kalau Ronaldo, Neymar atau gimana? Iya misalnya kita ngomongin pemain bola yang kaki kaca ini. Tapi kalau misalnya Neymar, kalau kita ngelihat secara, maksudnya kalau demen banget bola mungkin ya, dribble dia memang riskan. Tapi kalau lewat indah. Gitu. Tapi ya itu riskannya mungkin apesnya dia cedera ankle ya. Kalau ankle itu di bola kambuh-kambuhan. Emang. Itu cedera kambuhan udah. Cedera kambuh-kambuhan. Bukan yang bisa mengakhiri karir juga bukan, tapi bukan juga bisa sembuh total bukan. Memang. Karena ya itu ya ankle ya. Gue gak tau, mungkin lu ngelihat pemain kayak Neymar di hadapan lu jadi back kiri gitu. Dia gocek-gocek gitu kayak sebel pengen nekel. Ya pasti dong. Nah itu. Kayak kesel gitu ya. Kesel juga. Nah, daripada dikolongin ke Farah juga kesel kali ke Farah jago gitu. Cuma jadi orang mikir dua kali kan, kayak mungkin orang-orang yang tahu bola juga tahu Neymar kalau udah mau dekat-dekat ulang tahun, entah dia kartu kuning 2, entah dia cedera, bukan dia ulang tahun, kakaknya ya atau adiknya. Dia harus ke Brazil aja. Iya, pokoknya ke Brazil aja. Ya itu juga menimbulkan persepsi berbeda lagi gitu. Iya, dia suka di respect pemain juga kan, yang misalkan dia yang kaki naik ke atas itu kan enggak boleh, maksudnya bukan enggak boleh, ya boleh aja, tapi etikanya kan. Rainbow flick ya. Iya, makanya sering dikasarin habis itu di situ kan. Neymar ya lu aja enggak jago. Nyebelin ya. Iya maksudnya nyebelin aja gitu. Makanya mungkin kaki kaca gara-gara itu ya, karena dia nyebelin aja ya. Gue cedera. Kalau Lamine Yamal kan bukan orang yang kayak gitu. Emang orangnya memang pengen ngelewatin lawan aja. Gerakannya efektif ya. Kalau Paul lihat sih Yamal tuh tubuhnya Neymar. Cara ability-nya. Tapi kakinya Messi. Karena dia nggak maksudnya dribble, fokusnya dribble. Bukan yang nungguin satu orang terus enggak, maksudnya skillful lah. Kaki luar juga bisa gitu-gitulah. Tapi Paul juga harap ya tadi memang sejago itu. Sejauh ini memang sejago itu. Sampai kita memaafkan ya kalau dia ngaco-ngaco ya. Iya. Sehingga bisa ditolerir. Emang sejago itu dan nggak apes kayak Musiala kemarin. Musiala ya. Musiala kemarin. Iya.
Karena Mo Salah juga tadi kalau karena kelibet dikit, Mo Salah tuh termasuk orang konsisten juga loh. Iya loh, benar. Setuju. Untuk karirnya dia ya, maksudnya panjang. Masih muda itu. Masih muda. Enggak, Mo Salah ini ngomongin Mo Salah. Ya kan tadi kan kayak belibet gue dengernya kayak Mo Salah. Mo Salah kan termasuk yang konsisten juga bang, jarang cedera juga. Kalau dibilang mah nggak mungkin Mo Salah hidup Ceparti, ya kan? Nggak mungkin. Enggak. Iya, tapi kita ngomongin Musiala, si Munchen. Iya, kalau yang Musiala, kalau tadi soalnya konsistensi doang. Tapi kalau Musiala ya apes ya. Kemarin sih ya. Mau nggak mau apes ya. Tapi kalau lu ngefans Barcelona kenapa Paul? Maksudnya? Dari kecil. Gara-gara Ronaldinho. Oh, lu jalur masuknya Ronaldinho. Ronaldinho. Tapi lu cukup muda ya pas nonton ya. Itu kan lu masih umur berapa? Iya, zaman-zaman Paul masih ada Game Boy sama PSP ya. 2005, Game Boy 2006, PSP. 2006 Pakai selalu Barcelona dulu. Sama Milan, kakak. Oh, tapi kenapa ujung-ujungnya malah tetap di Barcelona? Gue tersinggung nih. Karena tadi lu bilang kalau main PS kalau nggak Milan Barcelona. Iya, mungkin kenapa waktu itu Barcelona? ya Paul juga tumbuhnya ketemu Ronaldinho bagus, terus ketemu Messi lagi, terus treble dua kali dalam 3 tahun. Jadi makanya makin cinta tuh ya. Makin cinta. Nah, berarti kalau misalkan starting 11 versi lu nih Barcelona sepanjang masa, kan Lamine Yamal baru ngeluarin juga tuh yang Messi jadi Messi di sini. Gelandang. Aneh banget Messi jadi gelandang. Tapi kalau lu siapa dari kipernya ke striker deh. Formasi Barcelona nih. Kita ngomong Barcelona berarti ya, bukan pemain lain ya. Kiper siapa ya? Mungkin Pinto. Jose Manu Pinto tuh dia oke lah. Dan gak banyak ngomong kayaknya. Secara style. Bukan secara skill ya. Karena Messi suka sama Pinto kan. Maksudnya dia suka. Dibilang bapaknya. Iya, dibilang bapaknya. Jadi kalau kita butuh yang terbaik, kayaknya Messi juga butuh ketenangan juga. Makanya Filosofinya itu. Kesana. Pinto nggak perlu main untuk dapat kartu merah. Mantap. Tapi kartu merah yang nyamperin dia. Dia nyolok mata kan? Enggak, kalau berantem aja gua lupa deh. Iya, nyolok mata kalau nggak salah dia. Lupa gua. Oke. Pinto. Bek kanan. Ada Alves. Ya masih di penjara ya? Iya, sekarang penjara. Dani Alves masih di penjara. Masih ya. Tapi Dani Alves sih. Dani Alves. Karena Messi Dani Alves kalian tahu sendiri kan. Iya, betul. Itu sebuah anomali dari hubungan Argentina dan Brazil. Betul. Anomali banget. Iya dong, maksudnya Argentina dan Brazil itu kan berantem mulu benar. Tapi bisa Alves Messi. Bek kiri ada Alba. Tunggu. Lu pakai formasi berapa dulu? Oh iya, 4-3-3. Barcelona banget nih. Bek kiri Abidal, Alba. Ada siapa lagi? Ada Adriano. Atau yang baru-baru siapa? Gerard Martin ya? Gerard Martin atau ada Balde? Alba sih, pasti Alba. Alba, setuju. Oh, Alba kiri lo ya? Ya kemana Messi, Alba di sana kan? Iya, benar. Ini porosnya Messi misalnya. Iya kan. Berarti kan pelatih suka bilang gua ngebangun tim di sekitar Messi betul. Di sekitar si A, based on sini. Enggak apa-apa, lanjut Paul. Dua tengah. Puyol pasti. Sama siapa ya? Pique, Rafa Marquez, Gabi Milito. Atau yang lebih jadul lagi siapa? Era Rivaldo siapa bek ya? Ini Reziger. Oh Reziger. Mungkin lebih Mascherano mungkin. Mascherano. Lagi-lagi Lionel Messi. Lagi-lagi nggak mau Reziger ya. Reziger legend loh. Mascherano lebih ke konsistensinya. Oke, setuju. Dan versatile ya. Iya, versatile. Dewasa juga. Dewasa. Betul. Jadi kalau dewasa 2 ya. Sekarang jadi pelatihnya Messi kan ya, nggak salah ya. Di Inter Miami tuh. Inter Miami Mascherano bener. Emang iya sekarang. Oh iya. Ditarik Beckham. Tiga tengah nih. Tengah. Ini berarti 1-2 atau 1-2 gimana maksudnya? 4-3-3 satunya gelandang bertahannya. Satu berarti ya. Iya, satu Busquets sih. Oh iya udahlah. Apa Bang kalau Sergio Busquets tuh iya kalau orang nggak tahu mau lihat nonton bola nonton Busquets. Iya. Oh iya kalau mau emang lihat bener sih. Iya. Kalau di kamera nggak ada, tapi kalau mau lu lihat pemain bola gimana? Iya. Kalau nggak rasain deh kalau di lapangan di posisi itu. Kan maksudnya posisi yang paling banyak harus nengok kiri kanan dan harus tenang. Ngerti bola, bro. Dan emang jago. Iya maksudnya error terbesar dan paling fatal tuh di posisi dia kalau dia hilang bola udah pasti 3 lawan 2, 4 lawan 3 udah kayak gitu. Pertahanan lu soalnya. Tapi dia tenang dan ya setenang itu. Betul, setuju. Makanya kalau ada dia, Paul yakin timnya tenang juga. Iya. Backnya juga tenang. Iya. Kalau MU kan kalau ada Cunha tenang udah ya Bang ya. Ada Buye. Nah, yang dua ini. Dua ini.
minta keringanan lah ya. Xavi sama Iniesta pasti. Oke, Xavi, tapi kalau misalnya ada salah satunya cedera, mau nggak mau, kalau gini pelatih deh ya. Kalau dia jadi pelatih aja. Johan Cruyff sih harus ada di tim itu. Entah dia jadi pemain atau jadi pelatih ya mungkin ya. Iya, berarti itu ini keringanan. Iya. Tapi Xavi Iniesta lah ya. Xavi Iniesta. Atau Iniesta Johan Cruyff gitu. Iya, pokoknya kalau Iniesta cedera, Xavi-nya masuk, Johan Cruyff-nya tetap ada. Iniesta Johan Cruyff gabung itu gila banget ini tim. Atau lu menaruh Johan Cruyff di kiri depan atau di tengah juga dia mainnya semua itu sih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Semua posisi sebenarnya sih. Sama gacor itu. Iya, ya. benar. Oke, Xavi, Iniesta dan ada Johan Cruyff ya. Benar. Kayak 3 di depan. Berarti Messi satu. Kiri Ronaldinho. Kiri Ronaldinho. Aku pengen tahu pandangan lu tentang Pedro. Pedro kiri kanan hidup. Iya, gimana tuh? Kalau nggak ada dia juga kayaknya nggak bisa bisa treble ya. Villa nggak setenang itu, David Villa nggak setenang itu di sisi kiri. Iya. Tapi Pedro juga maut sebenarnya, tapi Ronaldinho nggak bisa digantikan sih, setuju. Terus itu pindah Lazio habis itu. Iya benar. Chelsea dulu baru Lazio. Sekarang Lazio ya? Lazio. Iya Lazio. Yang gagalin Inter cuy. Hah? Gagalin Inter Scudetto kan dia. Iya Lazio itu. Ronaldinho. Kanan pasti Messi. Tengahnya. Banyak banget nih. Tengah banyak sih. Villa, Eto'o, Rivaldo bisa. Romario. Iya, Romario. Pelatih kita alias Kluivert juga bisa. Oh iya, Patrick Kluivert juga gitu kan legend di Barcelona. David Villa juga. Romario sih. Romario. Gila keren ya. Boleh, emang ngerti bola gitu. Romario asli. Kan biasa kalau ada komen netizen zero ball knowledge gitu. Tapi kalau ini benar. Kenapa di sana? Kenapa Romario? Kenapa ya? Karena keputusan tuh harus punya bobotnya sendiri. Maksudnya dia legend. Mungkin kalau kita ngomongin secara paling tua mungkin dia ya, paling generasi paling tua ya kalau di line up-nya. Karena Cruyff tadi kan sama Cruyff juga ya. Butuh seseorang yang bisa memutuskan dengan kedewasaan. Romario. Kayaknya dia kalau nggak salah ya dia Menpora Brazil sekarang. Emang gitu? Enggak ya. Oh, udah ganti. Dia ketua partai politik apa-apa. Oh iya. Dulu sempat jadi Menpora. Iya, dulu tuh dia Romario. Iya, jadi Menpora Zico kalau gua enggak salah. Oke. Iya, Pak Zico ya. Iya. Tapi kalau Romario partai politik Bang sekarang, Bang. Sempat jadi ketua partai politik. Sempat jadi ketua partai politik benar. Oh. Itu tapi tim itu tim solid sih. Tim solid itu. Solid itu mah. Tapi memang kalau ngomongin sepak bola kan lu paham banget sama sepak bola, makanya sebenarnya lagi kangen-kangen nih sama dunia sepak bola ya. Lo tapi kalau disuruh milih ada kesempatan yang sama nih jadi penyanyi sama sepak bola, lu milih mana sekarang nih? Sama aja. Mau tanya balik ke Bang Kemal. Menurut Bang Kemal kalau misalnya Paul bisa menjalani bola sama musik di saat yang beriringan, gimana? Oke ya keren lu bisa dua-duanya. Tapi kan masalahnya beda gaya hidup nih sepak bola sama penyanyi nih. Sepak bola lu harus fokus. Banyak kan duitnya di tergantung. Duitnya di musik di Indonesia. Iya, tapi tergantung. Musik tuh kan abstrak ya. Iya. Maksudnya kalau kita lagunya naik dan jualannya bagus, ya pasti rezeki itu datang. Karena ini baru bilang ada yang nawarin. Jadi pemain bola lagi. Ada yang nawarin dan dia nawarinnya kontraknya kalau misalnya pokoknya di kontrak tuh nanti kita omongin musik tuh prioritas. Jadi misalnya kalau ada off air, on air sama rekaman, ambil itu dulu. Oh gitu. Ini klub Liga berapa? Iya Liga 1. Ini tipis-tipis aja. Tipis Liga 1 tapi. Liga 1, Liga 2. Ada dua. Ada dua. Gua tahu yang punya duit banyak di mana tuh. Iya, gua juga tahu kayaknya. Gini yang kan boleh. Yang menginfluence lu sepak bola Marcelo tadi lu bilang kan. Benar. Kalau di musik siapa? Musik. Iya, yang ini yang menginfluence John Mayer. Enggak sih, Eric Clapton mungkin. Eric Clapton. Lu suka gitar? Suka blues, Paul suka blues. Oh, lu suka blues. Suka banget blues. Dia kemarin Free Palestine tuh yang pas konser dia bentangin bendera. Eric Clapton. Boleh John Eric Clapton. Father's Eyes. Dulu Paul juga baru-baru tau musik dan mengenal musik tuh gara-gara dengerin blues. Dan teman-teman yang bisa gitar juga nyuruhnya belajar blues karena blues tuh kan kayak pengulangan 3 chord aja kan. Iya, 3 cuma fingeringnya kan kayak punk ya berarti ya. Punk juga 3 kan 3 chord. Dan fokusnya ke soulnya. Gitu makanya kayak Paul juga kalau nyanyi selalu mengutamakan rasanya kalau bisa. Musiknya dibelakangin lah. Oh gitu. Nah, kenapa menurut lu
band jelek di dunia ini apa dan kenapa Coldplay? Kenapa jadi Coldplay? Ada. Oh ini Oasis nih. Oasis nih Mas nih. Oasis tuh. Kenapa band jelek? Band Oasis. Oasis. Kenapa Gue suka lagi dua-duanya tuh yang siapa band disebut. jelek di dunia dan kenapa Coldplay coba? Gak ada. Kan lu menyudut Coldplay, gak ada band jelek di Indonesia di dunia bang. Kalau Nggak ada sih, 1975 baru gue setuju. 75. Ada dia mah. Gak ada band jelek ya di seluruh dunia. Atau lu ada? Jangan-jangan. Enggak pernah berspekulasi ada band jelek sih. Iya. Tapi di nggak musik ada. juga butuh kayak kalau kita ngomong sosok Ibra di musik ya Oasis. Oasis bener. Oh yang ngomong aja. Oh, yang ngomong aja tapi emang sekali comeback ya kayak tahun ini kan dia comeback ya. Karena pecah. Karena Pep Guardiola ya. Emang iya? Enggak karena City. Iya kan City. Ya kan Pep Guardiola City. Iya, benar, iya. Mereka comeback karena Oh City iya. juara, kan? Emang Iya. Mereka suka City ya. Dia Kan emang menyarankan fans City kan. Emang si- fans City. Iya. Dan makanya lu City juga kalau Liga Inggris ya. Iya Karena tapi lu suka Oasis. mungkin kiblatnya gara-gara permainannya mungkin Pep kemanapun Iya, Pep karena- mainnya gitu Iya, kan. klubnya kayak gitu. Balik lagi ya. Suka ball position, Barcelona, suka tim yang ball segala position. Oh. Iya, Dan iya. City bisa menerapkan itu di Liga Inggris gitu kan. Iya. List lu apa berarti? Kalau mau nonton konser yang sekarang, gue pengen banget ngejar ini, ngejar ini. Kenapa ngejar Coldplay ini. nggak masuk list lu? Kan Paul pernah lagi nonton Coldplay. Iya, kita pernah nonton Coldplay, bagus suka bang. Bagus sih. Bagus. Band jelek. Iya, lu emang gak suka Coldplay bang? Enggak. Kenapa? Nggak suka gua. Kenapa? Ini agak aneh sih alasannya sebenarnya. Apa? Pada saat dulu siapa? Chris Martin. Chris Martin. Iya. Pacarnya siapa? Jennifer Aniston ya? Iya. Iya, dulu. Anjing lu playboy banget sih lu, berak gitu gue. Dia sebelumnya kan sama Gwyneth Paltrow kan. Iya, Gwyneth Paltrow. Iya. Terus putus sama Jennifer Aniston. Iya. Sekarang sama itu lagi sama yang siapa lagi 50 Shades of Grey itu. Iya, sama Dakota Johnson sekarang. Dakota Johnson, Maksud iya, gua, iya. Apaan sih lu? Terus lu kayak lu yang apa? In my place, Iya. apaan sih gitu? Gue yang biasa denger Metallica gitu. Terus, apaan sih band kayak gini gitu dalam hati gue. gitu. Nggak, tapi dia Gitu. keren bang, dia keren banget. Tapi Coldplay. Bang, lu kalau waktu kalau lu nonton konser Ben, Coldplay, mending gua nonton Romai Rama, Soneta. enggak, tapi bang di Coldplay itu bang kok ada satu lagu Ever. Kenapa gua dipaksa harus suka Coldplay nih? Kagak, aksa gue kasih tahu aja. Everglow. Everglow itu di endingnya itu ada Muhammad Ali speech soal Nah kedamaian. itu dia kan. pansos berarti. Ngapain dia taruh Muhammad Ali di lagunya dia? Anjing. Muhammad Ali loh itu legend man. Legend Muhammad Ali. Iya. Masa lu taruh Muhammad Ali di lagunya? Iya tapi bang respect bang Coldplay tuh. Pansos itu berarti. Nah, Coldplay bang ada bendera Palestina, Free Palestine. Free Palestine. Ayo, goyang gimana goyang. Iya. Coldplay Chris Martin ada lebar bendera Palestina ditunjuk. Gara-gara Coldplay orang selingkuh ketahuan anjing. Ya itu bagus. Iya, itu bagus. itu bagus. Iya daripada lu kan nggak sukanya Radiohead, lu kan nggak suka. Oh, nggak suka Radiohead. Enggak, bukan. Gue suka. Oke. Tadinya Vokalisnya. top 5 band gue itu Ah. dari dulu tuh Metallica, Mr. Big, Red Radiohead. Hot, Nirvana, Radiohead. Oke. Yang kejar konsernya. Yang belum dapat itu tinggal Red Hot sama Nirvana. Iya. Oke. Nirvana udah gak mungkin kan. Iya, iya. Radiohead Iya. tuh Iya. gue nonton gitu ya. Tapi ngelihat statement Tom York belakangan. Tolol. Tolol banget ini orang terus. Tolol. Dan gue stop. Tapi gue suka banget Radiohead. Iya gue juga sih. Kalau Bang Kemal top 5-nya apa? Top 5 band nih. Band. Oh sih berat juga ya. Kenapa nggak Iya. ada Coldplay? Siapa nggak ada Coldplay? Gue juga nggak- kalau top 5 sih nggak masuk sih. Top 5. Siapa Coldplay? Nggak Ya masuk. nggak masuk. Ya sebenarnya kan gue Ya, tapi bukan berarti nggak suka. Ya kan top 5. Ya nggak. Masukin dong kalau suka. Gue suka Radiohead lu gue masukin tuh. Top 5 musisi deh maksudnya. Coba ya. Bisa coba band, bisa solois. lempar satu-satu ya mampus Oke. lu. Ya Iya, udah boleh. tadi kan gue Gua Radiohead ya Metallica. pertama nih ya gue Metallica, oke. Nirvana, Oke. Mr. Big, Oke. Red Hot, Ah. Radiohead. Tapi Radiohead belakang ini kurang gini. Kalau digantiin siapa? Iya kalau diganti misalkan Radiohead lu ganti dengan Diganti. siapa? Coldplay. Karena Free Palestine. Green Day. Oh, Green Day. Oke. masuk. Ini 5 gue nanti 5 lu juga ya. Oke, oke. Randy juga lu. Oke, awas boleh, lu. boleh. Kalau gue Gini ini nih, kelihatan zamannya. Gue kan sekarang main bola jadi playmaker mal. Gue udah gak main di sayap lagi. Oh iya, jadi Kan umpan-umpan bagi-bagi bola aja. Tanya Oke. anak-anak itu sekarang. Coba Baradi Ya, siapa? gua Kemal lu. Gue dulu ya. Oke. Gue sesuai zamannya sih pasti Blink Oke. gue nomor 1 gue. Iya, dia Oh, Blink Iya Boleh, udah boleh. pasti Blink gue. Terus habis itu Linkin Park udah pasti. Nirvana. Udah pasti itu Nirvana. Habis itu wah ini berat banget ya tapi ya. Tapi gue Oasis sih. Gue Oasis udah. Gue bukan tim Blur, gue tim Oasis gue. Oke. Gue lebih kalau Kang Soleh kan tim Blur, katanya lebih variatif, lebih bagus. Tapi menurut gue Oasis ini
lebih gimana? Kalau Blur itu musisi yang dan tanda kutip idealis tuh ya Blur gitu. Maksudnya dia nggak mau ngikutin zaman mau kayak gimana. Ya, musiknya mau kayak gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja. Tapi Maksudnya zaman Albarn tuh kaya men. itu Idenya dia. men gila. Itu dia. Gua akan nyebut satu band dia yang lain nanti. Gorillaz tahu gua. Iya, gua masuk Gorillaz. Lu Satu masuk lagi Gorillaz. Gorillaz. Paul baru dengar lagi Gorillaz. Wah, itu Damon Albarn. Man, you should listen to Gorillaz. Gorillaz. serius. Wah, gila, Gila, Gorillaz. Gila. Serius. Gila, Apa mungkin Paul udah Gorillaz pernah dengar tapi mungkin Iya, lupa iya. lagi ya. Itu apa yang dia nggak bisa bikin di Blur, dia bikin di bikin di Gorillaz. Gorillaz. Anjing. Iya, Gorillaz Anjing itu. mah gila. Dan itu bandnya nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Emang iya. Kartun. Anjing. Oke, tunggu lanjut Mas. Lanjut. Iya, iya. Oke. Nah, sebenarnya gue di sini gue juga jujur minta keringanan. Karena gue tuh terlalu kekinian banget. Gue harusnya Metallica ada masuk list gue lah, nggak mungkin nggak masuk. Tapi nggak apa-apa kalau minta. Iya, tapi ya keringanan gue Slipknot bang kalau gue bang itu doang. Gue Slipknot gue nggak tahu kenapa. Itu kayak nggak apa-apa. Gua Itu kuping orang. Sebenarnya Radiohead juga sebenarnya udah pasti harusnya masuk. Tapi sorry nih. Kalau gitu buat kita Yo. nggak bisa bikin 5 memang. Ini kan Iya, makanya gua batasin sulit ya, 5. tapi ya udah, gua bisa masuk. Gue Metallica gue 6 deh. Berarti gue di anjing The Beatles fuck. Ya itu Nah, gue Slipknot. Beatles. The Beatles kan. Gue Slipknot. Lu apa berarti? Gue pertama beda pasti, Tame Impala. Oke. Tuh kan itu aja. Tame Impala, kedua Arctic Monkey, Tuh. ketiga Beatles, Ah. keempat Blur, kelimanya Gorillaz. Karena gue suka banget Damon Albarn. Bagus banget nih orang. Iya berarti Brilliant. Gorillaz sih lu pasti suka. Ada satu band lagi dia tuh. Gue lupa namanya. Iya gue lupa. Ya tapi itu agak ini sih. Agak ini apa namanya? Apa sih istilahnya tuh yang Terlalu eksperimental. ya eksperimental. Iya. Musiknya Gue eksperimental. Lu Iya. apa? Apa lu 5 lu apa? Kalau lu? Paul ya, kita taruh di 5 mungkin yang paling modern dulu ya. Ya. Kalau dengerin modern Maroon 5. Oke. Nomor 5 itu ya, nomor 5. Nomor 4-nya apa ya? Nomor 4. Ternyata lebih jauh lebih susah. Susah sih. Top 5 sih sulit lah. Top 3-nya. Nomor 4 RHCP. RHCP. Gue pengen banget nonton konser Paul, itu. RHCP Belum dapat itu sampai sekarang. anjing sih RHCP itu ya. Gila. Dan masih ada Vokalisnya Paulnya. juga Semoga kayak gua- genetiknya segitu doang anjir umurnya terus tetap. Tapi pada berantem mulu. Iya. Ya, tapi udah jelek bang konsernya sekarang di Singapura Iya, udah. iya, iya. Iya, Karena gitu. karena kayak Ah. udah semakin. Tapi Iya. gue nggak peduli. Pokoknya gue berdoa semoga mereka masih punya umur. Gue ada rezeki. Gue ada langkah untuk nyamperin mereka. Foo Fighter lu gak nonton? Sorry gue potong Fighter, dikit. iya. Foo Fighter lu gak Tahu nonton? suka, cuma biar aja. Berarti lu tadi si siapa? Red Hot Chili Peppers. Maroon, Red Hot. RHCP, terus ketiga tuh Eric Clapton. Oh iya Eric Oke. Clapton. Eric Clapton ketiga. Oke. Kedua Beatles gak masuk. Beatles kedua, nomor 2 3 mungkin Beatles ya pokoknya. Beatles tuh siapa sih yang Iya, nasional betul. ya? Suka. Mungkin ya Beatles nomor 2, nomor 1 malah Prince. Oh, wah jerit. Bener. Itu Gua gak kepikiran bener. The Most Beautiful Girl in the World itu kan lagu yang paling susah dibawain kan ya? Iya. Prince walaupun udah nggak ada, tapi kenapa Prince? Karena dia selain nyanyi jago, nulis juga jago. Jago. Iya, bener. Terus ada satu cerita tuh waktu dia nyanyi di Super Bowl 2007. Iya. Dia ngisi halftime hitsnya dia kan Purple Rain ya. Iya. Terus waktu itu GR-nya hujan lebat. Terus udah mau halftime show, hujannya sederas itu. Terus dancernya dia kan kalau nyanyi pakai ini kan, pakai semi heels gitu kan. Iya. Terus koreonya juga pakai heels tinggi. Manajernya datang, hujannya gede banget. Terus dia jawabnya, bisa nggak dibuatin segede mungkin lagi gitu. Wih. Terus dia keluar nyanyi Purple Rain dengan gitar. Bodo Rockstar amat attitude, mau konslet rockstar lah, mau attitude. gimana lah. Keren. Bodo amat, yang penting dia nyanyi. Kalau Rehan pasti karena John itu gitarnya sakti banget kan. Iya. Ngasih nyawa bener keren Bener. John Frusciante. Dia cabut Rehan tuh agak hilang arah sedikit. Iya. Balik lagi wah gila John. Gue Michael Frusciante Jackson sih. kalau gue. Michael Jackson. Kalau gua satu lagi nih, Toto. Siapa? Toto. Toto. Wah. Teng 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 tereng teng teng. Mungkin salah satu band paling instrumental ya. Afrika. Iya. Tapi Queen kok nggak ada yang masuk ya? Pengen sih, tapi Queen itu rusak gua karena nonton film kemarin. Karena menurut gue itu bukan film Queen, itu filmnya Freddie Mercury. Iya. Iya. Maksud gua Queen itu kayak apa? Kok gue jadi lupa judul lagunya itu dia Yang mana? Bohemian. Bohemian Rhapsody. Bohemian dong. Yang apa? Don't stop We Will Rock me You. Nah, now. gitu. Iya. Itu sempat jadi anthem gue yang kalau gue apa-apa mulai dengan tuh kayaknya enak banget. Oke. Suka banget gue. Itu Iya, iya. terus take cover Mr. Big tuh kalau Iya. gue memulai hari kadang dulu kalau Metallica Foam the Bell Tolls itu gue kalau per jam apa
Yang mana? Gue jadi lupa, bukan Even Flow anjing, gue jadi lupa ya. Per Jam. Ya, Lagunya. Ya, lupa. Pokoknya itu beberapa lagu yang bikin gue mulai hari itu dengan bagus banget. Kayaknya anjing Michael Lawrence Surrock tuh Swedia enggak sih? Siapa? Michael Lawrence Iya, Surrock. Michael Lawrence Surrock. Bukan Swedia. Bukan Swedia. Swedia. Kayak Swedia deh. ABBA. Itu iya apa aja ya, tapi gue lupa. Ace of Base. Ace of Base. Kalau yang modern tapi udah meninggal sih Avicii. Ya, Avicii. Avicii. DJ kan? DJ. DJ. Tapi kok juga. musik lu nggak ke arah yang lu suka ini, Pol? Karena Indonesia kali ya? Karena mungkin Indonesia, tapi Paul lebih ke mungkin garisnya. Itu ya itu tadi mencoba cari rada ke kiri sih jatuhnya sebenarnya. Walaupun di dalam naungan label, tapi ya mungkin gimana ya? Paulnya pengen didengerin liriknya dulu baru musiknya. Gue pengen nanya deh, Paul, kan TikTok tuh kan jadi alat promosi yang gila-gilaan banget nih. Bener. Lu mikirin gak sih kayak ini potongan ini bakal viral di TikTok gitu waktu awal bikin? Gimana ya? Paul lebih percaya musik tuh nggak ada formulanya lagi. Karena sempat kalau ngomongin mungkin salah satu lagu Paul yang naik di TikTok lah, Tunggu Apa Lagi kan. Tunggu Apa Lagi tuh nggak ada goals ataupun apa-apa kayak ini lagu bakal viral TikTok nih, bakal naik gini. Nggak ada. Tapi tiba-tiba meledak. Naik banget itu. Gitu. Nah setelah itu mungkin terpacu pada itu bikin nih lagu yang cocok untuk TikTok gitu. Tapi enggak. Kesha itu yang sama Kesha. Sama Kesha kemarin memang project duet dari label juga dengan Mu saja. Tapi itu juga karena memang project duet. Kalau kita ngomongin yang album Paul lah ya, maksudnya Paul juga ada beberapa lagu yang belum rilis waktu itu, sekarang udah dirilis. Albumnya namanya Luap. Mungkin bisa dengerin apa juga. lagu andalan lu? Iya, nanti kita denger ya. Gue bakal dengerin. Andalan. Iya. Yang kayak ini dengerin lagi deh. Luapkanlah. Oh, jadi pas luapkanlah ya. Luapkanlah. Tapi itu lebih ke lagu yang kayak gitu yang viral di TikTok itu. Apa Tunggu? Lebih ke nuansa 2000-an sih sebenarnya. Garis kayak siapa? Albumnya. Peter Pan mungkin 2000-an. 2000-an awal ya Peter Pan. 2000-an awal Peter Pan. Album Bintang di Surga. Bintang di Surga mungkin ya. Tapi nggak semirip itu juga. Iya, maksudnya itu menginfluence lu ya. Menginfluence benar-benar. Iya. Oh ya berarti kalau musisi Indonesia sorry. Iya benar, gue juga mau nanya. Peter Pan. Enggak, jangan gitu, jangan nanya gitu. Top 5 lagi. Berat banget. Pokoknya nih kita sebelum udahan ya jangan lupa dengerin albumnya Paul yang Luap. Udah ada di semua platform, di Spotify udah ada semua di Apple Music ada. Thank you. Pokoknya seperti 2000-an tadi. Benar. Lagu andalan lu Luapkanlah. Coba nanti kita coba denger ya berarti ya. Tapi top 5 masing-masing mampus berdua juga. Anjing enggak bisa, pokoknya enggak ada. Gara-gara Bafu ini top 5. Enggak dari siapa dulu ya? Dari lu Daran. Entar lu gue mikir dulu. Dari Paul. Dia terakhir Bintang tahu terakhir. Dari lu top 5 band Indonesia sepanjang masa. Karena Bang Fu jawabnya gampang pasti. Lu top 5 lu siapa Ran? Anjir susah banget. Anjir. Gue di Adams masuk. Gue enggak tahu. Ini gue enggak urutan ya. Iya, di Adams. Di Adams masuk. Oke. Terus ini enggak harus band nih, penyanyi solo juga. Makanya gue nyebut Faris RM. Oke, siap. Faris RM terakhir kali gue nonton dia di Synchronize. Pecah. Bagus banget. Sekarang jadi bandar narkoba. Iya itu gila. Faris RM, cakep tuh, boleh tuh. Itu Real sama Randi kita bahas tuh kemarin di Real Madrid mah dapetin 15 gelar Liga Champions enggak dibikinin lagu sama Faris RM. Barcelona doang. Iya. Faris RM. Di Adams Faris RM. The Trees and the Wild tapi waktu masih ada Iga. Oh yang dulu. Iya. Satu album doang, itu bagus banget. Iya. Terus The Trees and the Wild, terus anjir siapa lagi ya? Siapa lu? Padi. Enggak masuk. Tim X. Tim X ini bukan karena lagu-lagunya yang gua sebenarnya enggak hafal-hafal banget. Iya. Tapi Tim X ini vibe-nya kalau main di festival, gila. Bagus banget. Bagus banget. Benar. Yang terakhir ini lagi-lagi bukan karena lagunya yang gue suka banget, tapi gue suka banget sama pengalaman nontonnya Project Pop. Oh berarti entertainment. Bagus banget. Project Pop itu manggung tuh keren banget sih memang. Keren banget. Di nikahan Oza gratis. Bukan Project Pop kalau gue malah justru gue Pi Project yang awal. Oh yang ada Dan Arya, Izur, Jo, Denny Chandra, itu dia. Oh iya. Gue nonton mereka di Java Jazz gitu. Wah
Karena buat gue musik tuh lebih enak didengerin live gitu kalau gue. Ini gue berarti ya. Nanti abis itu bangku ya. Gue pasti Dewa 19 Ari Lasso udah pasti itu. Oke. Udah itu legend lah. Pandawa 5 udah pasti legend. Gue tadi lu Faris RM kan, gue Vina Panduwinata. Itu bagus banget. Iya itu. Gue nonton live-nya di Java Jazz. Ya Allah, gue pernah lihat orang se-entertain itu. Dua kali gue nonton di Vina Java Jazz. Panduwinata tuh live-nya sama ini berubah bang. Iya, gue nonton 2 kali. Gue sekali di Java Jazz, sekali lagi dia konser sama almarhum Glenn kalau gue nggak salah ya. Itu yang di Balai Sarbini, yang di Plaza Senayan. Feelsnya kayak ngobrol sama nyokap. Iya. Nontonnya dia tuh pintar lagi. Baik orang. Iya baik orangnya baik itu ya. Vina Panduwinata. Kita aja nggak menikmati dia saat dia cantiknya prime ya, tapi sekarang aja udah masih cantik banget. Gue juga sempat nonton di Pesport tahun kemarin juga. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Iya, berarti itu ya, berarti gue Vina Panduwinata di situ. Boleh tuh di situ. Nomor 3 agak melenceng dikit Seringai sih, jujur. Seringai ya, agak melenceng sedikit. Tapi nggak apa-apa, respect. Lo Seringai apa Burger Kill? Gue masih tim, sebenarnya dua-duanya gila, tapi gue masih tim Seringai sih gue. Ya, di luar kasus dan lain-lain lah, tapi gue Seringai sih. Gue Seringai, tadi Vina Panduwinata, terus habis itu Peter Pan boleh. Nomor ini gua Peter Pan. Baru 4 itu lu. Baru 4 nomor 1. Silon Seven lagi gila lu. Gimana lu masa gak masukin Silon Seven tuh? Tadi gimana sih? Soalnya ini aksi panggung. Oh iya. Aksi panggung gua. Silon Seven lah. Tematik aksi Silon Seven gua lu bang. Habis itu baru Paul penutup. Gue suka Harvey. Maliholo. Wah, gua enggak sempet nonton, enggak pernah nonton gua. Alasan lu, Bang? Gua suka musik-musik mereka. Harvey itu gue suka, Uta gue suka, kemudian apalagi ya, gue suka ini apa? Glenn Fredly nggak masuk ya? Top 5 lu ya? Sorry, Uta tuh esokan masih ada tuh Uta ya? Iya. Oh iya, oke. Bunglon. Lama ku nanti. Gua tahu lagi. Gua tahu. Gue suka The Groove. The Groove. Tapi The Groove gue cuma tahu 3 lah. Susah nih milihnya. Iya, tapi lo 5. Tapi jelas. Satu 4 atau 5 atau 1 nih pertama nih. Nomor 5 lah. Ini enggak usah diurutin. Jadi gini. Harvey. Enggak, Gigi Gigi sih. Gue besar di umur 15-16 15-16 tahun dengan single Ku Ingin. Gue belajar gitar, ngegombalin cewek pakai lagu itu. Kemudian urutan keempat ada Anyer 10 Maretnya Slang, kalau putus mainin lagu itu. Berarti Slang ya, Tapi Slang waktu belum pro Joe. Oke, Slang masih normal. Masih belum polisi baik nih, masih belum zaman-zaman polisi baik. Belum, enggak usah lu bikin lagu anti korupsi segala macam. Lu giting aja lu bikin lagu enak banget anjing. Enak banget itu Slang, lu gila. Setuju. Mereka bisa bikin lagu Aku Popis Line Memory, Reaksi Kimia, terus Full Moon Blues, Kita Telanjang di Bawah Sinar Bulan, anjing. Bisa bikin lo kayak gitu tuh Slang tuh. The best. Club Project man, tidak ada satupun band di Indonesia yang bisa bikin lirik sebagus Club Project. Iya pasti legend. Lirik mereka sangat bagus. Yogyakarta ya. Semuanya Gerimis. Iya. Wah gila Club Project. Timpa Kita. Terus lagi 4 Gigi, Slang, Club Project. Terus 2 lagi. Sulit banget ini, gila sulit ini top 5 Indonesia, sulit. Krisya musisi Krisya bisa. Gue suka Krisya, gue suka Vina, gue suka Harvey gitu. Tapi somehow gue lebih suka band jadinya. Oke. Iya. Apa ya? Siapa? 2 lagi. Dewa Ari Lasso tuh terbaik nggak ada. Oh iya, kalau gue bukan tim Pandawa. Gue juga terbaik. Gue tim terbaik. Restu Bumi terbaik. Oh, gue Pandawa 5. Udah itu gila itu. Cintakan Membawamu. Udah itu terus terakhir siapa berarti abis Dewa 19? Sulit nomor 1 lu siapa Bang? Siapa lu? Sila tuh kalau Sila Seven juga enggak. Siapa nomor 1 lu? Padi. Glenn Fredly enggak masuk. Gua sih ya Glenn sih ya biasa aja bagi gua gitu ya. Maksudnya iya, bagus aja hits, tapi gua bukan yang suka banget gitu, enggak yang Faris RM. Enggak. Jadi siapa nomor 1 lu? Sila memang. Sila Seven udah enggak ada nomor depan itu. Nah kalau lu jawab Paul berarti Paul 50 Paul sebelum udahan nih kita. Apalagi lu abang-abangan nih semua, jadi kita enggak kenal. Iya. 5 Rumah Sakit. Usia berarti Rumah Sakit. Album yang mana? Paul bukan lebih ke album sih, lebih suka lagu-lagu Kuning contohnya. Kuning, oke. Dan kenapa suka Rumah Sakit? Kebetulan A&R Paul di label. Oh sama dia pianisnya si siapa namanya? Bang Miki. Iya, Miki.
Kakaknya juga gitarisnya di sana. Iya. Oh, rumah sakit ya. Kampus gua tuh. Duniawi, gua lagi suka banget Duniawi anjing. Rumah sakit nomor 5. Itu kayak bener tuh lagu anjing tuh kok bisa bikin lagu begitu. Ya, IKJ bro. Nomor 4. Nomor 4 lu siapa? Morfem. Sambung. Rumah sakit Morfem. No stress semua. No stress. No stress. No stress. Karena di samping dia dari Bali juga, Pau juga tumbuh waktu SMP, SMA juga banyak banget dengerin lagu-lagu No Stress. No stress bagus sih. Oke. Dan ketiga Hydran SID sebali semua. Bali semua. Tiga Dewa 19 sih. Yang mana? Yang siapa mana? vokalis? Terbaik. Ari Lasso. Oh lu Ari Lasso ya. Gila ya. Iya. Ari Lasso sih. Oke, berarti Ari Lasso Dewa 19 ya. 2 Sheila. Sheila nomor 1 lu. Peter Pan. Wih, hampir sama kayak list gue. Emang gak jauh-jauh kalau band Indonesia atau enggak musisi Indonesia favorit ya terbaik ya. Emang gak jauh-jauh sih dari seputaran situ ya. Benar. Iya. Selamat datang di podcast Belantika Musik Indonesia. Enggak ada viewersnya bang, kadang-kadang. Kalau musik kita enggak diapresiasi. Kalau musik kan ada view. Authenticity rame kok. Oh iya. Kecuali. Musik itu tidak di view, but di listen. Oh my god. Tapi itu ya ini Kang hotel Soleh, gua, authenticity respect. Ya, Thank you buat Paul sekali lagi. Iya, Paul yang terima kasih. Good luck Iya. buat Good luck. albumnya. Iya. Terima kasih Semoga banyak. lancar, sehat-sehat. Semoga lancar-lancar juga, Thank sukses you, terus, thank you. selalu dalam lindungannya. Pokoknya ngobrol-ngobrol lagi pokoknya. Siap. Nanti kita undang lagi ya. Iya pokoknya. Gak usah bahas bola dah. Enggak usah bahas. Apaan yang kita bahas pokoknya. Kalau next kita harus ngebahas update Lamine Yamal setelah 6 bulan dari sini. Desember. Gila. Ya pokoknya thank you Mantap. buat Paul. Thank you Thank you. episode kali ini. Sampai bertemu di episode minggu depan.